Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Aziz, mahasiswa program studi Teknik Elektro, Universitas Mula Warman dengan NIM 20090760009. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah probabilitas dan statistik, yaitu mereview jurnal yang telah saya baca. Mungkin mohon maaf jika hasil jurnal yang saya translate sedikit berhamburan, mohon dapat dimaklumi. Langsung saja kita ke jurnal tersebut. Di sini saya memilih energi terapan, parameterisasi model energi sumber terbuka, pembelajaran statistik untuk memperkirakan atribut pembagi listrik yang tidak diketahui oleh John Ed Bisline dan James Hammerich. Highlight-nya, mungkin mohon maaf jika tidak terlalu terbaca, ada ketersediaan data dan biaya yang dapat menjadi penghalang. Kemudian ada kami menggunakan metode statistik untuk memprediksi parameter pembangkit listrik menggunakan data yang tersedia. Kami menerapkan dua metode pembelajaran, regresi linear dan K-nearest. Kemudian ada hasil menunjukkan prediksi yang wajar dari tingkat panas dan pada tingkat lebih rendah biaya. Abstraknya, model sistem energi digunakan untuk melakukan analisis kebijakan energi dan lingkungan, menginformasikan strategi perusahaan, dan memahami implikasi dari perusahaan dan teknologi. Kemudian kita lanjut ke pengantarnya. Yang saya dapat adalah model sistem energi digunakan secara luas untuk melakukan analisis kebijakan energi dan lingkungan. Mungkin kurang lebih sama seperti yang tadi, yaitu menginformasikan strategi perusahaan dan memahami implikasi potensial dari perusahaan teknologi. Alat analisis ini telah dibangun dalam diterapkan selama beberapa dekade, tetapi ada tujuan baru-baru ini untuk meningkatkan transparansi model bagi pembuat kebijakan publik dan pemangku kepentingan lainnya, terutama di bidang-bidang seperti analisis kebijakan iklim yang memiliki dimensi kebijakan publik yang penting. Transparansi dan produktivitas dapat mendiagnosis presisi yang tidak beralasan dalam kesimpulan penelitian berdasarkan perbandingan yang menyesatkan, kesalahan pengkodean, asumsi masukan yang kontroversial, dan penyederhanaan model yang tidak memadai. Kemudian di sini ada contoh-contohnya teknologi, yaitu drone. Misalnya drone, algoritma yang misalnya pembelajaran mesin dan teknik penambangan data, dan atau peningkatan daya komputasi untuk memberikan peluang baru bagi pengumpulan, pemrosesan, dan validasi data. Alat-alat ini dapat digunakan tidak hanya untuk mengekstrak wawasan dari data, tetapi untuk mempelajari lebih lanjut tentang nilai pengumpulan data di masa depan dan untuk memperbaiki pertanyaan dan model penelitian berdasarkan data yang tersedia. Kemudian ada persyaratan dan tantangan dasar untuk model perencanaan kapasitas sektor listrik. Meskipun memperkirakan data yang hilang atau tidak lengkap dapat diterapkan untuk berbagai model energi, fokus dalam makalah ini adalah perencanaan kapasitas dan model pengiriman sektor listrik. Jadi ini adalah fokus dalam makalah ini, yaitu perencanaan kapasitas dan model pengiriman sektor listrik. Kemudian ini ada penggunaan metode statistik untuk memperkirakan informasi yang hilang bagaimanapun umum di bidang lain seperti penilaian siklus hidup. Nah, di sini adalah penggunaan metode statistik pada siklus hidup. Ya, di sini ada laju panas, lokasi, tahun online, harga bahan bakar, dan lain-lain. Kemudian ada yang ketiga, pendekatan analitis. Pendekatan kami dapat dilihat ini pada gambaran 1. Pendekatan kami adalah untuk memprediksi atribut yang hilang dari pembangkit listrik Kanada. Nah, ini contohnya perbandingannya. Dan ini ada datanya, dapat dilihat di sini datanya. Tidak dapat saya baca satu persatu karena mungkin terlalu panjang. Nah, di sini ada metode pembelajaran statistik. Nah, strategi regresi linear sederhana adalah fitting model prediktif
Berikut dengan pembelajaran asumsi yang lebih santai bahwa fx didekati dengan baik oleh lokal, fungsi konstan, dan sebagai besar teknik paling populer. Nah, jadi ini pembelajaran statistiknya yang ada pada jurnal ini. Kemudian di sini dapat kita lihat hasilnya pendekatan yang diuraikan di atas diimplementasikan di lingkungan R dengan latihan validasi silang yang dilakukan menggunakan paket karet. Nah, kemudian di sini ada hasil validasi silangnya, dapat dilihat di sini. Ya. Nah, kemudian ada intuisi. Secara induktif menyajikan hubungan yang diamati untuk biaya O dan M tentang dari teknologi siklus gabungan gas alam dalam data AS. Nah, ini adalah tabelnya, dapat dilihat. Nah, ini tabel 2-nya dan ini tabel 3-nya. Nah, kemudian ini adalah aplikasi ke Kanada. Kemudian ada diskusi meningkatkan penggunaan modal sistem energi untuk menginformasikan kebijakan dan mengambil keputusan. Penting untuk menyediakan alat dan data untuk mengisi modal sumber-sumber sehingga lebih banyak pemangku kepentingan dapat memperoleh manfaat dari transparansi dan reproduktivitas yang ditawarkan pendekatan ini. Nah, kemudian ada tujuan model matematis seharusnya adalah untuk memperjelas dinamika sistem yang mendasari daripada mengaburkannya yang dapat terjadi ketika model itu sendiri dan atau data tidak disediakan secara memadai. Nah, kemudian di sini ada tabelnya. Ini contohnya ada TPA gas-gas, uap uranium dan lain-lain. Nah, kemudian ada tabel 5. Nah, di sini ada juga tabel 6. Ini dapat dilihat. Mohon maaf jika gambarnya tidak terlihat jelas. Nah, kemudian di sini ada referensi sumber-sumber jurnal tersebut. Mungkin hanya segini yang dapat saya sampaikan tentang review jurnal tentang energi terapan. Mungkin sepertinya masih banyak poin-poin penting dari jurnal ini yang mungkin saya tidak ketahui dan mungkin teman-teman di luar sana tahu. Di sini saya masih banyak kerbatasan. Mohon maaf jika pada review saya memiliki banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.